Halo cuy, gimana nih kabarnya? Di video kali ini, saya akan membahas alur film Rampage. Film ini menceritakan tentang 3 hewan yang berubah menjadi monster karena terpapar suatu zat dan mengamuk di kota. Jadi, daripada intronya kepanjangan, lebih baik kita ke ceritanya aja. Let's go! Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah stasiun penelitian luar angkasa milik perusahaan Energin tengah mengalami kerusakan parah. Hampir semua orang di dalamnya tewas diserang oleh tikus yang bermutasi menjadi monster, di mana tikus itu adalah hasil eksperimen penyuntingan genetika yang mereka lakukan. Satu-satunya orang yang masih hidup pun dilarang oleh atasannya kembali ke bumi, tanpa membawa sampel penelitiannya. Wanita itu kemudian memberanikan diri mengambil 3 tabung sampel penelitian, dan bergegas menuju kapsul darurat sebelum monster itu menangkapnya. Akan tetapi, serangan monster curut barusan mengakibatkan keretakan pada kapsul darurat, dan membuatnya tak dapat bertahan saat melewati atmosfer, hingga akhirnya meledak dan tabung sampel pun terlempar ke bumi. Kemudian scene beralih ke cagar alam di San Diego, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Davis, yang merupakan ahli primata sekaligus petugas di sana. Davis sendiri sudah sangat dekat dengan para gorila di cagar alam tersebut, dan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan gorila albino yang bernama George. Yang mana si George ini adalah pemimpin kawanan gorila di sana. Beliau sangat cerdas dan suka bercanda. Bahkan, Davis seringkali diledek oleh si George. Malam harinya, saat Davis pulang ke rumahnya, ketika tabung sampel itu akhirnya terjatuh di bumi. Yang pertama jatuh di hutan Wyoming dan mengeluarkan gas yang tak sengaja dihirup oleh seekor serigala. Yang kedua jatuh di sungai Everglades, Florida dan langsung dicaplok oleh buaya. Dan yang ketiga jatuh di cagar alam tempat George berada, di mana George yang penasaran pun langsung mendekati dan menyentuhnya. Alhasil beliau terpapar oleh gas tersebut. Keesokan paginya, Davis mendapat kabar bahwa George masuk ke kandang beruang grizzly dan telah membunuh beruang tersebut. Kemudian Davis menghampiri George yang sedang bersembunyi di dalam gua. Ia kebingungan kenapa George bertingkah aneh dan terlihat ketakutan. Davis pun mencoba untuk menenangkan George. Hingga saat George keluar, mereka berdua terkejut melihat ukurannya yang bertambah besar dari sebelumnya, hanya dalam waktu 1 malam. Tak lama kemudian, Davis dan rekan-rekannya menemukan sebuah benda aneh di dalam kandang gorila. Ia pun berencana untuk meneliti benda tersebut, yang diyakini ada hubungannya dengan perubahan yang dialami oleh George. Sementara di perusahaan Energin di Chicago, terlihat 2 orang bersaudara, yaitu Claire dan Brad, yang merupakan pemilik perusahaan tersebut, yang pada saat itu tengah membahas saham perusahaan yang merosot dan kerugian yang dialami, akibat hancurnya satelit luar angkasa mereka. Namun Claire tak memikirkan kerugian itu, ia hanya berfokus pada penelitian mereka yang disebut Proyek Rampage, yang berhasil diuji coba. Proyek Rampage sendiri sengaja dilakukan di luar angkasa, karena menggunakan bahan yang dilarang oleh pemerintah. Claire lalu memberitahu kepada Brad kalau salah satu sampel berhasil mendarat di Wyoming dengan selamat, karena tabung sampel itu dibuat dengan bahan yang dapat menahan gesekan atmosfer. Setelah itu, Claire mengirim pasukan yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Burke untuk mengambil sampel tersebut sebelum keduluan orang lain. Setibanya di sana, Burke melapor kepada Claire bahwa ia menemukan tabung sampel yang sudah rusak. Ia juga menemukan bangkai kawanan serigala yang tampaknya dibunuh oleh serigala lain. Claire pun langsung menyadari kalau ada serigala yang terpapar patogen dari sampel tersebut. Ia lalu menyuruh Burke untuk menangkap serigala itu hidup atau mati. Di sisi lain, seorang wanita yang bernama Dr. Cat melihat saluran televisi yang memperlihatkan Brad sedang diwawancarai terkait satelit perusahaannya yang hancur. Lalu, di siaran lain, terlihat berita yang menyebutkan bahwa puing satelit terjatuh di suaka alam di San Diego, dan diduga ada hubungannya dengan kaburnya gorila albino dari kandang. Mendengar hal tersebut, Cat pun bergegas menuju ke sana. Sementara itu, Davis telah memasukkan George ke kandang isolasi untuk diperiksa. Dan tak lama kemudian, datanglah Cat yang mengaku ahli genetika perusahaan Energin. Ia berniat untuk mengambil sampel penelitiannya, namun Davis tak memberikannya begitu saja sebelum Cat menjelaskan kenapa George bisa jadi seperti itu. Cat pun menjelaskan tentang eksperimen penyuntingan genetika yang dilakukan oleh perusahaan Energin.
dan George telah terpapar patogen dari tabung tersebut, di mana patogen itu terdiri dari kombinasi genetika beberapa hewan seperti ikan hiu yang terus bertumbuh, paus biru yang pertumbuhannya cepat, kekuatan kumbang badak, kecepatan cheetah, serta berbagai kemampuan hewan lainnya. Dan hewan yang terpapar akan mengalami pertumbuhan yang tak wajar, peningkatan kekuatan dan kecepatan, dan bahkan akan menjadi sangat agresif. Cat juga mengatakan bahwa dialah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan George. Lalu tiba-tiba George mengamuk, ia membobol kandang dan keluar dari gedung, dan kericuhan pun terjadi. Dengan sigap, Davis langsung mengejar George untuk mencoba menenangkannya dan meminta para polisi untuk menurunkan senjata. Namun tiba-tiba datang helikopter yang langsung menembak dengan obat bius hingga membuat George semaput alias pingsan. Di sisi lain, Burke dan pasukannya menemukan serigala yang terpapar patogen. Ia pun langsung menembaknya. Mereka lalu mendarat untuk menangkap hewan itu. Setelah beberapa saat menelusuri daratan, mereka menemukan jejak telapak kaki serigala yang sangat besar. Dan tiba-tiba, serigala yang menyerupai monster pun muncul, menghabisi anak buah Burke satu persatu. Dan saat Burke akan kabur menggunakan helikopter, serigala itu melompat dan memangsa si pilot. Hingga akhirnya Burke juga dicaplok oleh serigala tersebut. Malam harinya, George akan dibawa menggunakan pesawat oleh pihak militer. Begitu juga dengan Davis dan Cat yang ikut dibawa karena dianggap mengetahui banyak tentang insiden yang terjadi pada George. Di sana mereka ditemui oleh seorang pria yang bernama Russell. Ia adalah agensi yang ditugaskan pemerintah untuk menangani kasus ini dan juga mengungkap penelitian yang dilakukan perusahaan Energen yang katanya demi membantu umat manusia. Di dalam pesawat, Davis kembali terkejut ketika melihat luka di tubuh George sebelumnya sudah hampir sembuh. Cat pun menjelaskan bahwa itu adalah DNA tikus duri Afrika yang memiliki kemampuan menyembuhkan diri dengan cepat. Tak lama kemudian, Russell mendatangi Davis dan Cat. Dengan membawa informasi lengkap mereka berdua, Russell lalu mengungkap identitas Davis yang merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Darat dan juga pasukan anti pemburu ilegal. Russell juga mengungkap identitas Cat yang sebenarnya sudah dipecat oleh perusahaan Energen 2 tahun lalu dan telah dipenjara selama 13 bulan karena tuduhan mencuri perangkat keras milik perusahaan. Davis yang mendengar hal itu pun kecewa karena telah dibohongi, ditambah dengan pengakuan Cat yang menyatakan kalau ia sebenarnya tak bisa menyembuhkan George. Keesokan harinya, Brad memberitahu kepada Claire bahwa ada gorila albino yang juga terpapar patogen yang sedang dibawa pihak militer menggunakan pesawat, di mana di dalam foto itu juga ada Cat. Mengetahui hal itu, Claire pun meyakini adanya Cat di sana pasti untuk mengumpulkan bukti dan balas dendam kepada Energen atas apa yang dulu mereka lakukan terhadapnya. Claire ternyata sudah mempunyai obat penawar yang bisa menghentikan agresivitas hewan yang terpapar patogen. Selain itu, ia juga memiliki pemancar gelombang frekuensi yang sangat kuat, yang bisa membuat hewan itu makin mengamuk dan datang ke sana untuk menghancurkan pemancar tersebut. Termasuk George yang ada di dalam pesawat pasti akan memberontak dan membuat pesawat itu terjatuh, menewaskan semua orang yang ada di dalamnya, termasuk Cat. Dengan begitu, maka tak ada lagi yang menghalangi rencana mereka. Dan jika hewan-hewan itu berhasil datang ke sana, pihak militer pasti akan membunuhnya. Setelah itu, mereka akan mengambil DNA-nya untuk dijual dengan harga yang sangat mahal. Claire kemudian mengaktifkan pemancar tersebut yang langsung mendapatkan respon dari serigala dan si buaya. Sementara George yang sedang pingsan pun langsung bangkit dan mengamuk di dalam pesawat, hingga membuat Davis dan yang lainnya kewalahan. Beruntung Davis menemukan parasut dan menyelamatkan Cat dan juga Russell, sebelum akhirnya pesawat itu terjatuh bersama George di dalamnya. Setelah mendarat, mereka bertiga memeriksa puing-puing pesawat untuk mencari tubuh George. Namun Davis malah menemukan jejak kaki George terlihat menjauhi pesawat. Russell kemudian pergi mencari sinyal untuk meminta penjemputan.
Di sisi lain, Claire dan Brett mengetahui kalau Cat berhasil selamat. Mereka pun khawatir kalau Cat membongkar kejahatan Energyn. Beberapa saat kemudian, FBI datang untuk menggeledah kantor mereka. Dengan santuy, Claire mengantar agen FBI memeriksa laboratorium. Bahkan, Claire mengatakan bahwa ilmuwan yang bertanggung jawab atas makhluk-makhluk tersebut adalah Dr. Cat. Selagi Russell menghubungi pasukannya, Davis dan Cat berbagi cerita. Davis bercerita tentang George. Pada waktu itu, George yang masih kecil bersembunyi di bawah mobil, menyaksikan induknya dihabisi oleh pemburu ilegal dengan kejam. Kemudian, Davis bersama timnya datang dan mengajar para pemburu tersebut, lalu menyelamatkan George. Insiden itu sempat membuat George tak mempercayai manusia, namun berkat usaha keras dari Davis, akhirnya gorila albino itu kembali mempercayai manusia. Cat juga menceritakan masa lalunya, yang mana dulunya ia melakukan sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk membantu beberapa spesies yang terancam punah. Dan karena saudaranya mengidap penyakit kronis, Cat mengembangkan penelitian itu untuk pengobatan manusia, dan berhasil mengobati saudaranya, meskipun belum sembuh total. Sampai akhirnya, Claire merekrutnya untuk menjadi pemimpin penelitian genetika perusahaan Energyn. Namun ternyata, Energyn menyalahgunakan penelitiannya untuk membuat senjata DNA pemusnah massal. Cat yang menyadari hal itu pun berusaha untuk menghancurkannya. Akan tetapi ia tertangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan berusaha mencuri perangkat keras Energyn. Di mana 1 bulan setelah di penjara, ia mendapat kabar bahwa saudaranya telah meninggal. Dan tujuan Cat mendatangi cagar alam adalah ingin mengumpulkan barang bukti yang terjatuh di sana untuk membongkar kejahatan Energyn. Mendengar penjelasan Cat, Davis pun langsung berubah pikiran dan bersedia bekerja sama dengan Cat untuk menghentikan Claire. Beberapa saat kemudian, helikopter penjemput pun datang dan membawa mereka ke pangkalan militer Angkatan Udara. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan pimpinannya yang bernama Kolonel Black, yang pada saat itu tengah memantau George dan serigala yang bergerak menuju arah Chicago. Cat pun menjelaskan bahwa monster-monster itu pasti telah dipancing oleh suatu gelombang biosonar yang dikembangkan oleh perusahaan Energyn menggunakan DNA kelelawar. Para monster itu akan melakukan apapun untuk menuju pemancar gelombang dan menghancurkannya. Davis kemudian menyarankan kolonel untuk mengevakuasi kota Chicago karena persenjataan militer tak akan bisa menghentikan mereka yang memiliki kemampuan menyembuhkan diri. Akan tetapi, sang kolonel tak memperdulikan saran Davis. Ia justru sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang George dan serigala di luar wilayah Chicago. Davis dan Cat lalu dibawa untuk diinterogasi oleh pihak FBI yang sudah menunggu mereka. Saat berjalan keluar gedung, Davis memiliki ide untuk kabur. Ia kemudian melumpuhkan anggota militer yang membawanya dan mengambil alih helikopter yang tak dijaga. Dan saat akan naik, tiba-tiba Russell datang memergoki mereka berdua. Tak disangka, Russell ternyata mendukung rencana mereka, di mana ia memberikan kunci helikopter dan juga HP untuk berkomunikasi, sebagai balasan terima kasih karena Davis telah menyelamatkannya saat di pesawat. Davis dan Cat pun langsung OTW ke Chicago untuk mencari obat penawar di laboratorium Energyn. Sementara itu, Kolonel Black menyaksikan pasukannya berhasil menyerang George dan serigala. Tapi ternyata, kedua makhluk itu masih hidup dan menghabisi pasukan militer yang ada di sana. Akhirnya si kolonel memerintahkan untuk mengerahkan semua meriam darat ke Chicago, serta mengevakuasi seluruh warga yang ada di sana. Pagi harinya, Davis dan Cat akhirnya sampai di Chicago. Di saat itu juga, George dan serigala juga sampai di sana. Ia kemudian mengamuk dan menghancurkan apa saja yang menghalanginya, hingga menyebabkan banyak korban berjatuhan. Situasi pun menjadi semakin buruk ketika si monster buaya juga sampai di sana dan muncul dari dalam air, yang pada akhirnya bergabung dengan George dan serigala untuk menuju pemancar. Para pasukan militer pun langsung menyerang ketiga makhluk itu, namun semuanya sia-sia. Menyaksikan semua upayanya tak ada yang membuahkan hasil, Kolonel Black lantas memutuskan untuk menjatuhkan bom terbesar di sana. Setelah semua warga berhasil dievakuasi. Russell yang mendengar hal itu pun langsung berusaha mengingatkan kolonel karena bom itu dapat menghancurkan separuh kota Chicago. Lagi-lagi si kolonel tak mendengarkan saran orang lain dan menyuruh Russell untuk pergi dari ruangan. Setelah itu, Russell memutuskan pergi menuju perusahaan Energyn untuk mencari barang bukti.
Sementara itu, Davis dan Cat telah mendarat dan bergegas masuk ke gedung Energine. Tak lama kemudian, Davis mendapat telepon dari Russell yang memberitahu bahwa 30 menit lagi bom yang bisa menghancurkan separuh kota akan dijatuhkan di sana dan meminta mereka untuk bergerak lebih cepat. Singkat cerita, Davis dan Cat akhirnya berhasil menemukan dan mengambil 3 biji obat penawarnya. Namun tiba-tiba, Claire dan Brett datang ke sana sambil menodongkan senjata, yang kemudian mengatakan bahwa penawar itu hanya akan menghentikan sifat agresif mereka dan tak bisa mengembalikan ukuran tubuh mereka seperti semula. Claire lalu meminta obat penawar yang telah diambil oleh Cat. Setelah itu, Claire tiba-tiba menembak Davis agar tak melawan, lalu memaksa Cat untuk ikut dengannya karena ia membutuhkan ilmuwan untuk terus mengembangkan proyek Rampage. Di saat itu juga, ketika monster itu sudah sampai dan mulai memanjat gedung Energine. Hingga saat mereka akan naik helikopter, George sudah sampai di atas. Brett yang ketakutan pun langsung kembali masuk ke gedung. George lalu mengamuk, menghancurkan helikopter dan juga pemancar gelombangnya. Untungnya Cat berhasil diselamatkan oleh Davis yang ternyata masih hidup. Cat kemudian memberitahu kalau ia masih memiliki satu obat penawar yang ia sembunyikan. Mereka berdua lalu mulai mencari cara agar penawar itu bisa diberikan kepada George. Hingga saat Claire muncul sambil menodongkan senjata, Davis seketika langsung memiliki ide. Ia berteriak memanggil George. Cat lalu memasukkan penawarnya ke dalam tas Claire dan meninjunya. Tiba-tiba dari belakang George menangkap Claire dan memakannya. Akhirnya Davis dan Cat berhasil menggunakan penawar itu kepada George. Sementara itu, Brett yang sedang berusaha kabur dihentikan oleh Russell. Saat Russell melihat reruntuhan yang jatuh di depan pintu, ia langsung memberikan tawaran kepada Brett. Ia akan membiarkan Brett pergi, asalkan Brett menyerahkan laptopnya. Brett pun setuju dengan tawaran tersebut. Ia menyerahkan laptopnya kepada Russell dan kemudian pergi untuk melarikan diri. Namun Brett malah tewas tertimpa puing yang besar saat keluar dari gedung. Russell lalu keluar dari gedung menggunakan pintu lain. Monster buaya terus menghancurkan gedung untuk bisa sampai ke pemancar. Davis yang menyadari kalau gedung itu akan ambruk, langsung mengajak Cat untuk naik helikopter yang ekornya sudah hancur. Hingga saat si buaya sampai ke atas, gedung itu seketika langsung roboh. Davis pun berusaha menerbangkan helikopter tersebut agar mereka tak tertimpa reruntuhan gedung. Untungnya, Davis dan Cat berhasil selamat. Di sini mereka melihat masih banyak warga yang belum dievakuasi. Dan tiba-tiba, George muncul di hadapan mereka, yang ternyata sudah sadar dan mengenali Davis. Dan tak lama kemudian, kedua monster lainnya juga muncul di situ. Davis langsung menyuruh Cat untuk pergi menghubungi Russell agar bisa membantu membatalkan pengeboman karena di sana masih banyak warga yang belum dievakuasi. Sedangkan Davis dan George akan berusaha menghentikan kedua makhluk itu. Dan terjadilah pertarungan yang sengit di antara monster-monster itu. George langsung menghantam si buaya hingga tersungkur, kemudian melempar si serigala yang ternyata bisa terbang. Melihat hal itu, Davis pun langsung memancing serigala untuk menuju ke arahnya, di mana di belakang Davis ada si buaya yang baru bangkit. Dan alhasil, si serigala dimangsa oleh si buaya. Di sisi lain, Cat berhasil bertemu dengan Russell, yang kemudian menjelaskan situasi di sana dan meminta bantuan Russell untuk menghentikan pengeboman. Russell pun segera menghubungi Kolonel Black dan memintanya untuk mengecek kondisi di Chicago. Sementara itu, Davis dan George masih bertarung melawan si buaya. Hingga saat George terpojok, Davis langsung melempar granat ke insang buaya dan meledak. Namun serangan itu tak cukup untuk mengalahkannya. Si buaya kembali bangkit dan mengayunkan ekornya ke arah Davis. Akan tetapi George menahannya, hingga akhirnya si buaya menghempaskan ekornya dan membuat George tertusuk besi bangunan. Melihat George yang kewalahan, Davis pun dengan cepat menggunakan helikopter militer untuk menembaki si buaya. Namun lagi-lagi serangan itu tak ada artinya bagi si buaya yang kemudian mengejar Davis. Dan saat Davis hampir dicaplok oleh si buaya, tiba-tiba George muncul dan langsung menusukkan batang besi tadi tepat ke mata si buaya. Dan pada akhirnya si buaya pun tewas.
Kolonel Black yang menyaksikan keberhasilan George langsung memerintahkan untuk membatalkan misi pengeboman. Akan tetapi, George mengalami luka yang cukup parah, hingga akhirnya ia pun meninggoy. Dan tentu saja membuat Davis bersedih. Tak lama kemudian, Kate dan Russell tiba di sana. Mereka pun ikut berduka karena Davis telah kehilangan sahabatnya. Ternyata si George masih hidup. Ia berpura-pura mati hanya untuk ngeprank si Davis. George pun tertawa melihat Davis menangis. Okay, there's a lot of debris around here. No. I just saw you open your eye. No, come on. Russell kemudian mengucapkan terima kasih kepada Davis dan George karena telah menyelamatkan orang-orang. Setelah itu, mereka berniat akan membantu mengevakuasi orang-orang di sana, lalu mencarikan rumah baru untuk George, dan film pun selesai. Begitulah alur dari film Rampage. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya ceritakan. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik subscribe. Terima kasih telah meluangkan waktu dan kuota Anda. See you on the next video.